Ya, Amerika Serikat disebut akan meminta China untuk menekan Iran terkait Selat Hormuz. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional BINUS University. Ada Mbak Tia Mariatul Kirtia. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Tia. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Iya Mbak, pertanyaan pertama ini, apakah pertemuan Amerika dan China akan menentukan nasib perang dengan Iran? Tadi apakah benar Amerika akan menekan China agar Iran menyerah atau sebenarnya Amerika tertekan Mbak? Ya, sepertinya Amerika tertekan ya. Jadi memang banyak yang memprediksi Mas bahwa pertemuan Jinping dengan Trump itu akan membahas Iran. Tapi saya sebelumnya sudah memberikan beberapa analisis saya bahwa pertemuan tersebut kedua negara, karena ini adalah invitation-nya dari China, jadi tentu ini akan merujuk kepada national interest atau kepentingannya China terlebih dahulu. Apa itu kepentingan China? Yang pertama berkaitan dengan tarif dagang yang tadi sudah dipublish e-news begitu ya. Yang kedua adalah persoalan ekspor impor. Kemudian yang ketiga masalah tarif, itu juga penting untuk China karena kan kita sempat melihat bahwa antara Amerika Serikat dengan China sempat clash ya, Mas Judo, dari tarif ini bahkan hampir diberikan tarif 100% begitu ya. Nah ini juga akan menjadi pembahasan utama dalam meeting tersebut. Jadi Iran itu menjadi salah satu poin dalam meeting itu, bukan satu-satunya atau bukan menjadi komponen yang penting. Nah, di sela-sela pembicaraan tersebut, saya pikir ini, saya melihatnya Trump sudah kebingungan bagaimana menyelesaikan konflik ini. Mundur, dia merasa bahwa harga diri Amerika jatuh, begitu ya. Maju juga itu tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Artinya memang bisa jadi Trump itu meminta pertolongan China untuk menekan Iran, tapi permasalahannya Mas Juno, apakah apakah China mau atau tidak, begitu. Karena persoalannya mengenai tarif dagang untuk China penting, mengenai kerjasama teknologi AI dan lain sebagainya itu penting, tapi eksistensi Iran di Timur Tengah juga untuk China penting. Jadi maksud dari menekan tersebut kita harus juga ditafsirkan ya dengan berbagai tafsiran. Bisa jadi Trump meminta misalnya China menjadi mediator. Permasalahannya adalah apakah China bersedia untuk memediasi kedua negara. Itu yang pertama. Saya melihat meminta pertolongan itu seperti itu. Jadi iya, halo. Ya, halo. Ya, kalau soal Iran ini Mbak, kita tahu kan memang sekarang memang lagi sedikit calm down seperti itu. Apakah dengan pertemuan ini akan ada tadi walaupun masih samar ya Mbak, tekan menekan ini, akankah perang berakhir atau ada babak baru Mbak setelah pertemuan ini sebenarnya? Kita sebetulnya harapan terakhir ini di Jinping, karena kan sudah melalui mediator dengan Pakistan, failed, sudah 2 kali failed, bahkan Iran sama sekali tidak menggubris. Ditinggal pulang begitu ya, Amerika Serikat seolah tidak ada harga dirinya. Kemudian Iran juga ditekan dengan berbagai serangan terhadap kapal-kapalnya di Selat Hormuz, itu juga Iran tidak bergeming. Jadi sepertinya saya melihat Trump sudah kehilangan banyak strategi. Artinya satu-satunya jalan, kita internasional juga berharap bahwa pertemuan Trump dengan Jinping ini adalah merupakan harapan kita semua terakhir begitu ya. Karena kalau China saja sudah tidak bisa membuat perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, kita bingung nih mesti gimana lagi saya menganalisisnya. Karena dari awal sebelum Islamabad masuk ke dalam perundingan, saya melihat harusnya China menjadi mediator. Karena mediator itu tidak mudah, harus dihormati oleh kedua belah pihak. Dan yang paling penting, Mas Juno, harus membuat Iran percaya. Nah, saya melihat di antara semua aktor state itu yang paling memungkinkan menjadi mediator kedua belah pihak, karena dua-duanya sama keras kepalanya, ya China, begitu. Mudah-mudahan di perundingan tersebut, di pembicaraan tersebut antara Jinping dengan Trump, itu ada pembicaraan yang itu adalah win-win solution. Artinya tidak menguntungkan terhadap Amerika secara total, tapi juga kepentingan China di Timur Tengah juga terakomodasi. Saya tidak melihat bahwa misalnya China total pro terhadap Iran, tidak. Dia juga pasti akan mementingkan national interest-nya dia, begitu ya. Hanya saja juga China atau Jinping itu bukan sosok pemimpin yang bisa ditekan. Gak bisa. Kita melihat bagaimana tarif ketika ditekan dia balas 100%. Kita balas lagi begitu ya. Jadi memang bukan tipe leader yang memang bisa ditekan, Mas Juno. Ya, Cina, Tiongkok ya, peradabannya sudah ribuan tahun melawan US. Nah Mbak, tapi ada gestur yang menarik ketika tadi Trump memuji Xi Jinping Pak. Ini kan out of nowhere ya. Kita tahu bahwa pujian ini kan nggak akan keluar sebenarnya. Tapi kali ini Trump sikapnya agak lunak, memuji Xi Jinping, great leader, and I'm saying the truth gitu. Anda melihat sikap lunak dari Trump terhadap Cina ini apa Mbak?
Dia tidak punya pilihan. Oke. Dia tidak punya pilihan, dia harus melakukan itu. Dan itu pun dipuji pun Jinping, kita lihat bagaimana riak mukanya flat, Mas Juno, flat, hanya senyum. Sudah, ya, artinya apa? Kita harus bisa menafsirkan muka flatnya Jinping itu artinya dia sosok pemimpin. Sekali lagi saya bilang, sosok pemimpin yang tidak bisa ditekan. Dia punya decision sendiri, dia punya national interest sendiri. Kalau you menguntungkan Cina, oke. Kalau enggak, ya sudah gitu. Saya melihatnya membacanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tia, singkat sekali waktunya terbatas, tapi tadi poinnya menarik ya Mbak. Kita lihat Paman Sam agak-agak takut di tirai bambu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Tia, sehat-sehat. Ya.